Halo kawan-kawan, sekarang saya sedang berada di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang. Kenapa saya di sini? Belakang saya ada sawah. Saya akan ngobrol-ngobrol dengan seorang inisiator dari desa seni di daerah Cibiuk ini. Nanti kita akan gali lebih dalam. Saksikan Cerita Channel. Karena semua cerita ada di sini kecuali titik. Bersama saya, host Anda, Johnny Kampring. Berjuanglah di sisiku, tak perlu ragu padaku, hingga saatnya tiba kau kan paham apa yang kita tuju. Angkatlah pedang besimu, bakar api semangatmu, musuh di depan menantang, dan kau tahu siapa lawan. Nah, Kampringers, sekarang kita akan bertemu dengan inisiator dari desa Kampung Seni, ya maksud saya Kampung Seni. Itu di sana ada Eka Permana. Dia adalah inisiator dari Kampung Seni di daerah Desa Cibiuk ini. Kita akan ngobrol-ngobrol sebentar lagi bersama dia. Oke, Kampringers, saya sekarang sudah bersama dengan Kang Eka Permana, inisiator dari Kampung Seni di Desa Cibiuk ini. Kita langsung ngobrol-ngobrol saja dengan Kang Eka Permana ya. Apa kabar Kang Eka? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, gini Kang, ini menarik juga ya, di tengah sawah, hamparan sawah yang menghijau ini, ntar lagi menguning, tiba-tiba ada terbersit untuk menggagas sebuah kampung seni. Ini gimana ceritanya ini? Awal ceritanya karena memang basic saya kan di seni ya. Nah, jadi ketika masuk kampung sini saya sekitar 2014, saya melihat potensi di sini, seni di sini belum terlihat. Nah, karena saya memiliki sedikit bakat di bidang seni, ya akhirnya saya mengajak beberapa anak ya usia SD untuk bergabung dan latihan bersama. Nah, semakin ke sini justru anak-anak semakin semangat. Wah, jadi ya saya semakin semangat pula untuk membangun sebuah kelompok kesenian, dan akhirnya sekarang saya malah lagi mencoba merintis membuat kampung ini menjadi kampung seni. Kalau sebelumnya memang aktivitas keseniannya di kampung ini gimana? Tidak ada sama sekali. Oh, nggak ada? Tidak ada. Untuk apa namanya membuat kampung seni ini di awal-awal ribet nggak? Nggak juga sih, nggak juga, karena ya memang karena alhamdulillah masyarakat mendukung 100%, walaupun ya hanya sedikit yang membantu secara finansial, tapi secara moral mereka cukup mendukung. Oh, di mana saja sih cakupan yang bisa nanti dipakai sebagai area kampung seni ini aktivitasnya? Kalau aktivitas ya semua yang ada di sini bisa dijadikan alat untuk berkesenian, ya. Contoh misalkan di sawah, ya kalau sawah ini tidak menutup kemungkinan untuk dijadikan sebuah panggung untuk bermain sebuah seni pertunjukan. Gitu. Jadi kami hanya tidak terbatas kepada wilayah panggung yang yang konvensional, tetapi ketika kami berdiri di sini, ya ini adalah panggung kami, ya. Gitu ya. Ya, jadi kawan-kawan, nanti kita akan obrol lagi dengan Kang Eka, terutama mengenai hambatan-hambatan juga persiapan-persiapan dengan yang akan dilakukan di kampung seni ini. Jangan kemana-mana, Kampringers masih di Cerita Channel. Siapa lawan?
Apa ini? Ini apa? What are you doing? Oh ya. What is it? Keripik lantak, Di mana itu? kampung Babakan Kepuh. Kalau mau beli, beliin nggak dia? Yes. Main ke sini? Ya, Di sini banyak. banyak ngomong. Keripik Mak Nono, aya keripik lantak, aya keripik sukun, jeung saja bana keripik ngeunah legit terus ngeunah na salam dunia loba kieu ieu. Keripik Mak Nono hargana 7.000 keripik Mak Nono. Kira persiapan untuk kampung seni apa aja yang sedang dikerjakan sekarang? Untuk sekarang sementara dikerjakan ya latihan rutin lah ya. Kayak latihan tari, latihan silat, latihan angklung, sandiwara dan sebagainya. Gitu. Oh, sandiwara ada juga ya? Ada juga. Itu bentuknya format modern kayak gini badut atau gimana? Lebih bentuknya? cenderung ke tradisional. Tradisional ya? Tradisional ala permainan anak-anak gitu lah ya. Karena memang yang diberdayakan di sini adalah anak-anak, jadi kita tidak bisa melepaskan dari kehidupan anak-anak itu sendiri. Gitu. Hanya berapa banyak anak-anak yang sudah terlibat di sini? Anak-anak sekitar ada 60-70 lah 60, yang terlibat 70. di sini itu. Kalau orang tua ada? Orang tua belum, baru hanya sebatas remaja mungkin karena orang tua kan sibuk dengan kegiatan masing-masing lah. Tapi bakal ya ada orang tua ya? Kepinginnya sampai ke situ, bahkan sampai Pak RT, Pak RW sebaiknya ikut main. Sebaiknya ikut main ya. Nah, kalau secara ini infrastruktur gitu, ada yang harus dipersiapkan nggak? Sebenarnya banyak ya kalau secara infrastruktur karena kita belum memiliki tempat latihan yang khusus, kemudian juga belum fasilitas yang menunjang untuk kegiatan-kegiatan. Ya kami baru seadanya saja. Ada tidak kira-kira nanti bantuan dari pemerintah atau pihak terkait dalam hal ini? Justru kalau untuk dari pemerintah belum ada, tetapi insya Allah dalam beberapa bulan kemudian adalah, tapi bukan dari pemerintah. Oh, ditunggu ya pemerintah ya bantuannya ya. Di sini nih, karena di sini mereka berlatih di ini gudang penjemuran beras ya Kang ya? Nah, ini penjemuran beras. Penjemuran beras, dan ini dipakai buat tempat berlatih. Ya harapannya pemerintah juga bisa peduli pada kegiatan-kegiatan seperti ini, karena ini juga pendidikan terjadi di tempat ini. Dia pahlawan. Saya ingin memberikan Anda tips mengenai cara melawan seorang pelatih silat. Nah, sekarang Anda akan melihat saya menantang dua orang pelatih silat yang ada di sana. Kita lihat apakah saya mampu memenangkan pertarungan. Oke. Dia pahlawan. Oke, Kampingers. Sekarang saya akan coba telisik lagi mengenai apa yang akan menjadi rencana-rencana Kang Eka ke depan di Kampung Seni ini ya. Kira-kira rencananya apa nih, Kang? Yang ke depan, beberapa tahun ke depan ya, yang pertama kita akan membuat sebuah tempat latihan ya.
kemungkinan konsep utama yang paling utama adalah membuat sebuah tempat pertunjukan seperti amphitheater tuh yang tadi di depan rumah. Kemudian juga membuat ruang kelas untuk tempat pelatihan untuk anak-anak itu. Jadi kita akan membuat sawah-sawah yang tadi kita lihat, rencana itu di atasnya mau dibangun rumah panggung dari kayu. Ya insya Allah mungkin ada sekitar 5 atau sampai 6 unit lah di situ. Kemudian juga kita akan bikin aula di situ. Jadi di satu sisi kita bisa membuat sebuah tempat untuk kumpul, satu sisi juga memang lahan tidak terbuang. Ini jangka panjang, jangka pendek rencana yang barusan? Yang barusan 5 tahunan lah, 5 insya Allah, tahun, ya? insya Allah udah beres. Nah ini untuk membangun apa ya, sumber daya manusianya kan artinya kalau ada orang-orang dari luar kampung Babakan Kepuh nih atau di daerah Desa Cibiuk sendiri di sekitaran Cianjur ini yang mau bergabung itu boleh nggak? Oh justru saya sangat mengharapkan sekali bos. Jadi karena memang untuk sementara saya yang melatih semua ya dari tari, dari silat, kemudian angklung karena untuk sementara saya sendiri dan saya sangat mengharapkan sekali apabila ada relawan nih atau mau oke nih bantuan lah. Saya sangat mengharapkan sekali gitu. Misalkan Bang John sendiri mau bantuin, wih sangat bagus. Oh Bang boleh John. ya, boleh. gitu ya. Nah kalau tiba-tiba ada pihak dari instansi terkait nih, katakanlah pihak yang berwenang juga ingin terlibat dalam program di kampung seni ini, boleh nggak? Sangat boleh sekali, karena saya sendiri tidak memfokuskan kepada bidang kesenian saja. Jadi di sini insya Allah ini karena kita punya rencana kemarin sama saudara, jadi di sini kita mau buka pesantren untuk anak yatim. Wah, berarti jadi di sini tuh, jadi di sini nanti insya Allah di depan kita ini, Pak John nanti kita akan bikin pesantren khusus yatim piatu pesantren tahfiz. Nah, ini kesempatan besar bagi orang-orang yang ingin mendonasikan uangnya, hartanya, juga beramal. Saya kira begitu ya. Nah, itu harus. Ya, ini harus dicatat betul ini. Ini program yang bagus saya kira. Oke, sebagai penutup kira-kira untuk kawan-kawan yang nanti nonton juga yang misalnya ada yang ingin membangun kampung seni juga, ada nggak kira-kira masukan dari Kang Eka? Oke, buat kawan-kawan yang ingin membangun kampung seni seperti saya, yang pertama hal yang harus dilakukan adalah bagaimana sosialisasi kepada masyarakat dulu ya, bagaimana menunjukkan bahwa seni itu sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang saya lakukan beberapa tahun ke belakang, di mana semenjak saya terjun ke kampung ini, saya selalu mengadakan latihan rutin, bahkan pertunjukan. Dengan demikian masyarakat jadi tertarik tuh, Bang John. Jadi mereka antusias sekali. Nah, saya berpikir, wah ini masanya nih untuk saya membangun kampung seni. Ketika masyarakat sudah suka, ya kita bangun. Jadi saya tidak mengajak dulu, tetapi kayak anak-anak latihan, saya tidak menargetkan anak-anak itu harus bisa. Latihan silat, harus bisa silat. Latihan angklung, harus bisa. Enggak. Yang penting mereka senang saja dulu. Dan ada pengalaman estetis ada pengalamannya. Ya? Kalau sudah senang, gampang lah mau seperti apa kan, itu aja. Ya. Kampung seninya maju dan Amin. terutama juga pihak-pihak terkait ikut ya memberikan bantuan terhadap. Amin. Oke, Kampringers, tadi kawan-kawan sudah menyaksikan saya jalan-jalan di Desa Cibiuk, tepatnya di Kampung Babakan Kepuh ya, di Kecamatan Ciranjang, daerah Kabupaten Cianjur. Nah, kita akan jalan-jalan lagi nanti ke tempat lain, juga dengan cerita-cerita yang juga mungkin menginspirasi, bisa jadi juga merangsang Anda untuk membuat sesuatu. Ya, kemana itu? Nanti ya. Sekarang saya mau pamit dulu. Jangan lupa saksikan Cerita Channel, jangan lupa juga subscribe dan ketik loncengnya sehingga Anda bisa mendapatkan info-info dari kami berikutnya. Sekian, saya pamit. Saksikan terus Cerita Channel karena semua cerita ada di sini kecuali titik. Saya Joni Kampring pamit, mau tidur dulu ya. Cabut. Mau tidur saya. Enak nih di hammock. Aduh. Berjuanglah di sisiku, tak perlu ragu padaku, hingga saatnya tiba kau kan
besimu, bakar api semangatmu. Musuh di depan menang dan kau